Jika di video sebelumnya kita belajar tentang vektor yang pertama, maka di video kali ini kita akan belajar tentang vektor yang kedua. Nanti di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nanti ini kita bagi dua, yang pertama secara aljabar dan yang kedua secara geometri. Kalau dia secara aljabar, maka nanti sudah diberikan dua buah vektor yang koefisien-koefisiennya sudah dikasih tahu. Maka kalau misalnya ditanya nanti A tambah B, maka nanti tinggal kita jumlahkan yang seletak, berarti X1 tambah X2. Kemudian yang kedua, Y1 ditambah Y2. Kemudian yang ketiga nanti Z1 ditambah Z2. Oke. Kalau seandainya kita disuruh mengurangkan vektor A dikurang vektor B, maka tinggal kita kurangkan aja yang seletak. Bisa kira-kira ya? Itulah nanti kalau penjumlahan dan pengurangan secara aljabar. Jadi ini sepertinya nggak usah dibuat contohnya dulu, karena ini sangat gampang, tinggal menjumlahkan yang seletak. Yang kedua adalah menjumlah atau mengurang vektor secara geometri. Nah, secara geometri nanti metodenya ada dua, tapi yang kita bahas pada video kali ini cukup yang pertama, yaitu metode segitiga. Nah, konsepnya nanti kalau dia penjumlahan metode segitiga, nanti yang kita jumlahkan atau kita dekatkan nanti ujung ketemu pangkal. Oke, ujung ketemu pangkal. Nah, sebelum kita langsung ke bentuknya, jika ada sebuah vektor, misalkan ini vektor U, maka dimanapun kita letakkan sebuah garis berarah yang sejajar dan arahnya sama dengan U, panjangnya juga sama, maka misalnya ini panjangnya dan dia udah sejajar, maka ini bisa kita buat vektor U juga. Mau dimanapun kita buat. Oke, yang penting dia sejajar dan panjangnya sama, itu adalah vektor yang sama. Maka nanti misalnya kita disuruh menjumlahkan dua vektor. Oke, menjumlahkan dua vektor. Anggaplah vektor yang pertama vektor U-nya yang ini. Ini vektor U. Kemudian ada vektor yang kedua vektor V. Bagaimana cara kita menjumlahkan ini? Maka untuk menjumlahkan vektor U dan vektor V, tadi kan konsepnya ujung ketemu pangkal. Dari vektor U yang tadi, kita tarik vektor V. Ini tadi kan vektor U, sejajar dan panjangnya sama. Kita tarik vektor V dari ujungnya nih. Pangkal dari ujungnya ini kita tarik pangkalnya si V. Kita tarik panjangnya sama dan dia sejajar. Inilah misalkan kita buat vektor V. Maka nanti yang menjadi resultannya itu, atau hasil penjumlahan vektornya itu yang ini dia. Oke. Inilah nanti vektor U tambah vektor V. Oke. Nah, yang kedua kalau inilah nanti penjumlahan. Bagaimana yang pengurangan? Kalau dia pengurangan, konsepnya sih sama aja. Tapi nanti kalau dia pengurangan, U tambah V kita buat menjadi U tambah U kurang V, kita buat menjadi U tambah minus V. Kalau dia pada vektor, minus itu adalah vektor yang sama, arahnya yang berbeda. Kalau tadi vektor V arahnya ke kanan, maka vektor min V arahnya ke kiri. Inilah nanti min V. Oke, berarti bagaimana U kurang V? Maka ini sama aja dengan U tambah min V, berarti tetap kita letakkan di ujungnya si U, pangkalnya si min V. Maka kalau ini tadi si vektor U, ini vektor U, maka dari ujungnya ini kita buat vektornya min V yang arahnya berbeda. Inilah nanti min V. Maka nanti resultan hasilnya dari ujung kita tarik ke dari pangkal kita tarik ke ujung. Inilah nanti hasilnya. Inilah nanti hasil pengurangan vektor U dikurangi dengan vektor V. Oke, bisa kira-kira ya. Itulah nanti kalau pengurangan dua vektor secara geometri. Kemudian kalau misalnya ada sebuah garis, misalnya di sini garisnya
titik pangkalnya A, ujungnya B. Kemudian dari B kita buat di sini C. Kemudian dari C kita tarik lagi garis, misalnya ini titik D. Kemudian ini kita tarik di sini titik E. Maka nanti AB, vektor AB ditambah dengan vektor BC, ditambah dengan vektor CD, ditambah dengan vektor DE. Maka nanti resultannya ini, maka ingat kalau dia AB tambah BC kan jadi AC. AC tambah CD kan jadi AD. AD tambah AE itu menjadi AE. Atau gini gampangnya, kalau udah ada titiknya, maka ini kalau dia sama bisa kita abaikan. C dengan C kita abaikan, D dengan D kita abaikan. Maka hasil akhirnya adalah AE. Vektor AE. Bisa kira-kira ya? Contoh pertama, diketahui vektor A sama dengan 2,3, minus 4. Vektor B-nya minus 3,4,0. Yang ditanya A tambah B. Maka kalau misalnya vektor A tambah B, ini tinggal kita jumlahkan aja yang seletak. 2 tambah minus 3, itu minus 1. 3 tambah 4, itu 7. Minus 4 tambah 0, itu minus 4. Atau dalam bentuk IJK bisa kita buat nanti minus I tambah 7J kurang 4K. Sama halnya kalau dia pengurangan. Vektor A kurang vektor B tinggal kita kurangkan. 2 kurang minus 3 itu 5. Kemudian 3 kurang 4 minus 1. Minus 4 kurang 0 itu minus 4. Dalam bentuk IJK bisa kita tuliskan 5I kurang 2J kurang 4K. Oke, itulah contoh penjumlahan pengurangan aljabar. Jadi sangat sederhana. Soal terakhir, soal tentang segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Vektor AB-nya sama dengan vektor U, AF-nya sama dengan vektor V. Yang ditanya adalah AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF dalam bentuk vektor U dan vektor V. Nah, yang pertama, kita tunjukkan dulu yang pengganti AB itu adalah vektor U. Kemudian AF itu adalah vektor V. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dimanapun kita tarik garis yang sejajar dan panjangnya sama, itu merupakan dua vektor yang sama. Kalau kita misalkan yang titik diagonal perpotongan diagonalnya ini merupakan titik O, maka yang sejajar dengan AB dan panjangnya sama, karena ini adalah segi 6 beraturan, maka ada beberapa, yaitu yang mana saja? Yang ini, yang OC. Arahnya sama, panjangnya sama. Kemudian FO. Kemudian ED. Nah, yang 4 garis sejajar ini merupakan vektor U, karena dia panjangnya sama dan arahnya sama. Maka ini vektor U. Satu lagi, yang sejajar dengan vektor V, berarti yang mana dia? BO. Kemudian yang mana lagi? OE. Kemudian yang mana lagi? CD. Inilah nanti yang sejajar dengan AF. Kesemuanya itu adalah vektor V. Nah, sekarang kita disuruh mencari penjumlahannya nih. Kalau tadi AB-nya kita sudah diberitahu AB itu sama dengan vektor U. Sekarang vektor AC. Maka ingat, AC itu pangkalnya di A, ujungnya di C. Maka bisa kita buat AB ditambah BC. Tapi BC kita nggak tahu vektornya apa. Yang kita tahu adalah vektor U dan vektor V aja. BC nggak ada sejajar salah satu pun. Maka lintasan yang kita pakai AC itu adalah AB tambah BO tambah OC. Bisa kira-kira ya. Ini adalah AB ditambah BO ditambah OC. Karena kan nilainya ini sama. B dengan B habis, O dengan O habis. Tinggal AC. A ke B tadi adalah vektor U. B ke O adalah vektor V. Kemudian O ke C adalah vektor U. Maka kalau kita jumlahkan 2 kali vektor U tambah vektor V. Dengan cara yang sama, kalau nanti kita cari vektor AD yang mewakili AD,
Maka nanti ini kita buat AB tambah BO tambah OC tambah CD. AB tambah BO tambah OC tambah CD. Maka nanti hasilnya AB itu adalah vektor U, BO itu adalah vektor V, kemudian OC itu adalah vektor U, kemudian CD itu adalah vektor V. Maka nanti hasilnya adalah 2 kali vektor U ditambah 2 kali vektor V. Kemudian selanjutnya kita butuh AE, vektor AE, pengganti si AE apalah nanti dalam bentuk U dan V. Maka A ke E dekatnya kan dari sini. Boleh dari mana aja lintasannya ya. Yang pasti dia kita pakai yang ada nilainya atau udah ada nama vektornya. Yaitu kita pakai nanti AF ditambah FO ditambah OE. Udah sampai dia di E. Dari A menuju ke E. AF itu adalah vektor V. Kemudian FO itu adalah vektor U. Kemudian OE itu adalah vektor V. Maka nanti di sini hasilnya adalah vektor U ditambah 2 kali vektor V. Yang terakhir AF. Kalau AF sudah dikasih tahu, yaitu adalah vektor V. Nah, tugas kita adalah tinggal menjumlahkan ini. Tinggal kita jumlahkan aja. Kita hitung aja satu. U-nya di sini 1. Di sini 2 berarti 3. Di sini 2 berarti 5. Tambah di sini 1 lagi berarti 6. Berarti 6 kali vektor U ditambah sekarang si V-nya yang kita cari. Kita hitung di sini 1, di sini 2 jadi 3, di sini 2 jadi 5, di sini 1 jadi 6. Berarti 6U tambah 6V. Itulah nanti jawabannya. Oke?